Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Gimana kabarnya, Bor? Alhamdulillah, gesit ya? Gesit. Apa tuh gesit tuh? Gesit tuh sehat lah. Sehat. Masih semangat jalanin puasa? Masih dong. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, kembali lagi di podcast harian kita dalam bulan Ramadan ini di Pemuda Gabut. Gerak bareng untuk taubat. Oke, alhamdulillah hari ini kita mungkin sudah melewati dari setengah Ramadan ya. Iya. Introspeksi diri ini udah ngapain aja nih yang udah kita lakuin? Lu udah ngapain aja? Adalah gue targetan, tapi cuma gue udah yang tahu. Oh gitu. Takut malu soalnya orang tahu. Terlalu ringan gitu. Atau takut ketahuan targetannya gak tercapai? Sebenarnya itu tujuannya, cuma biar nggak terlalu gamblang lah orang tahu. Oke, bisa. Oh iya, sebelumnya nih kita kenalan dulu nih ya. Oke, namanya siapa? Nama gue Mubarok. Oh, nama Mubarok, dan gue Hafiz. Di sini kita kakak adik ya, sebagai perkenalan juga nih. Insya Allah kita akan sharing-sharing dan juga berbagi ke lu semua, gengs. Jadi di pertemuan kali ini kita mau bahas apa nih, Bor nih? Kita akan bahas suatu tema yang lumayan sih, yang sangat bermanfaat buat kita. Oh, Masya Allah. Apa tuh? Temanya itu orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Orang-orang merugi di bulan Ramadan. Nah, kira-kira gimana nih kalau misalkan lu sendiri selama Ramadan ini, singkatnya nih, udah maksimal atau belum? Kalau dibilang maksimal sih, gue ngerasa belum sih. Tapi gue juga gak mau jadi orang yang merugi. Oh gitu, iya. Harusnya kita tetap berusaha, berikhtiar, memaksimalkan waktu yang ada di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Betul. Oke deh, langsung aja kali ya. Gimana sih terkait dengan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini? Semoga bisa dipelajari buat kita semua. Ya. Ini untuk umat Islam ya. Datangnya bulan Ramadan ini merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan. Masya Allah. Karena dari 12 bulan yang ada di agama Islam bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Masya Allah, alhamdulillah. Namun kan sayang banget nih kalau misalnya kita ada di bulan suci Ramadan ini. Iya. Tapi kita termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Oh gitu. Jadi tujuannya kita membawakan materi ini supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Oke. Memang di bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan yang penuh berkah dan penuh hadiah ya. Dimana banyak sekali hadiah yang Allah bagi di bulan Ramadan ini. Tentu mereka yang tidak mendapatkan hadiah ini adalah orang yang paling rugi. Karena belum tentu Ramadan berikutnya bisa kembali untuk bertemu lagi ya. Semoga kita berdoa untuk ikhtiar bisa ketemu lagi ya di bulan Ramadan selanjutnya. Nah, maka dari itu Bor, kita mungkin langsung sharing aja ya. Orang-orang atau siapa aja sih yang terbilang merugi itu di bulan Ramadan? Gimana? Oke, jadi untuk yang pertama ya, orang yang merugi di bulan Ramadan ini, yaitu orang yang berpuasa tidak dengan keimanan dan tidak dengan ihtisab atau niat meraih pahala ibadah. Jadi mereka tuh puasa ya kenapa tuh? Karena ria, bisa jadi karena ria. Iya, jangan sampai bisa jadi karena budaya atau ikut-ikutan karena orang puasa, kita ikutan puasa. Atau malah karena diet gitu ya. Nah, iya. Salah niat. Di sini intinya niat dan pahala ibadah yang kita inginkan. Masya Allah. Ada juga nih redaksi hadisnya dari Imam Bukhari yang meriwayatkan, yaitu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allahu Akbar. Kaget ya. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisaban, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amin. Semoga kita niatnya selalu karena Allah, betul ya. Amin. Oke, gue sharing poin yang kedua nih ya. Poin kedua itu mereka yang meninggalkan sholat malam karena malas dan merasa berat untuk menjalankan ketaatannya. Nah, lu gimana sholat malamnya lu? Alhamdulillah. Cepat. Mereka menyanyiakan kesempatan itu karena padahal pada sholat malam itu mereka diampuni dosa-dosanya pada bulan Ramadan dengan sholat malam dan juga meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana tidak mereka menyanyiakan padahal waktu malam itu sepertiga malam ya di bulan Ramadan dan suci ini adalah waktu yang paling afdol untuk berdoa, teman-teman. Jadi ya kita harus senantiasa untuk meningkatkan lebih rajin lagi sholat malamnya, lebih lawan lagi rasa malasnya, dan semoga kita mendapatkan kebaikan dan dilipat gandakan derajatnya dengan pahala sholat malam ini. Kalau gue sih sholat malam alhamdulillah dibangunin, ada yang diingetin alarm. Aduh, deng tong teng itu alarm gue tuh.
Terus gimana Bor lanjutannya Bor yang ketiga Bor? Sedikit tambahin ya. Oke gimana? Mengenai sholat malam nih. Sholat malam ini kan sepertiga malam yang afdol. Yang enggak di bulan Ramadan sendiri ini pahalanya gede gitu. Iya betul. Apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Harus maksimal dong kita. Benar. Harus semangat lah. Oke. Nih orang yang ketiga nih ya, yang merugi yaitu mereka yang senantiasa berakhlak buruk ya. Jadi puasa mereka itu nggak mencegah mereka untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Jadi puasanya itu kayak nggak sungguh-sungguh loh. Nggak sungguh-sungguh, oke. Nggak dapat makna dari puasanya ini kan, jadi puasa ini hanya menahan lapar. Nah iya itu lapar Betul. dan dahaga saja, tapi nggak ada untuk merubah sikap atau akhlaknya sendiri ya. Berarti kita harus perbaiki itu ya. Ya ada juga nih hadisnya nih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengerjakannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Subhanallah, semoga kita dihindarkannya dari hal seperti itu ya. Amin. Oke. Lanjutnya gue bahas poin keempat. Orang yang merugi itu di bulan Ramadan adalah orang yang menyia-nyiakan waktu-waktu bulan mulia ini untuk tidur dan hanya melakukan kelalaian semata. Nah, main game. Ayo, ketahuan lu. Berleha-leha, mendengarkan musik, menonton yang dimurkai Robnya, sang pemilik hati, dan mereka lah yang merugi di bulan Ramadan ini. Sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar, dan betapa banyak orang yang sholat malam hanya begadang saja. Hadis riwayat Ahmad nomor 8843. Ini buat gua tamparan sih ya. Jangan sampai kita malah melakukan hal yang sia-sia saja. Ngeri. Dengerin musik padahal kan bisa dengerin murotal tuh kan. Jauh banget ya. Jauh dari siapa? Dari antum? Enggak. Maksudnya antara musik dan murotal gitu. Bertolak belakang. Okay. Kalau dengan murotal kan bisa adem hati gitu kan. Sambil tiduran. Jangan sambil tiduran. Gak apa-apa juga sih. Gak apa-apa tiduran, asal jangan hanya digunakan untuk tidur saja gitu kan. Sambil tidur dengan murotal, habis itu masa gue dengan murotal aja, gue ngaji juga gitu kan. Juga murotal bisa. Murotal bisa bener ya. Atau mengajak teman-teman yang lain juga buat ngaji juga gitu ya. Jangan sampai malah kita sendiri aja gitu ibadahnya. Ajak untuk kebaikan orang lain juga. Betul. Oke, gimana selanjutnya, Bor? Oke nih, yang kelima, orang yang merugi apa? Yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan sholat dan enggan berjamaah di masjid ya. Jadi mereka juga termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan nih. Oke. Sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ayat 59, artinya maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk yang menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsu. Mereka kelak akan menemui kesesatan. Jadi kan ada istilah nih, orang yang puasa tapi nggak sholat. Nah itu gimana tuh? Itu kan seolah-olah gimana ya? Kalau kata guru ngaji gue sih waktu kecil nih. Waktu kecil? Iya. Sekarang nggak ngaji gitu? Masih dong. Masih. Dari kecil ya. Kalau sholat itu ibarat angka 1. Kalau puasa ibarat angka 0 ya. Coba kita bayangkan. Kalau sholat angka 1 dan puasa ini angka 0. Jadi bernilai 10. Coba kalau bisa puasa tanpa sholat jadi gimana? Tetap 0 kan? Kayaknya guru ngaji kita sama nih. Wah, emang sama. Nah tapi gimana nih kalau keadaan lagi corona sekarang nih gue nih? Oke. Untuk keadaan corona sholat sih tetap jalan wajib. Tetap jalan wajib ya? Cuma berjamaah juga ya? Berjamaah, cuma tempatnya saja yang dipindahkan. Ya kan kita juga untuk menghindarkan mudaratnya kan? Mudarat betul. Lagian Majelis Ulama Indonesia juga udah memberikan fatwa bahwa kita sholat di rumah aja lah. Apa-apa ya berarti. Buat mencegah wabah ini menyebar. Jadi dahulukan dulu mudarat sebelum manfaat. Iya. Wah, saya belajar kaidah fikih tuh waktu kuliah tuh. Waduh. Saya soleh dulu. Sekarang masih soleh juga. Jangan. Kita soleh. Oke, kita lanjut bahas ke poin yang ke-6. Orang yang merugi di bulan Ramadan adalah mereka yang merusak puasanya dengan segala perbuatan yang bisa membatalkan seperti nauzubillah ya, jima, makan dan minum, istimna atau perusak pahala puasa seperti dusta, gibah, namimah, hasad, mengejek, menghina, berkata kotor, tabaruj, julid, gosip dan segala macamnya lah. Apalagi para netizen yang ada di media sosial. Meskipun lisannya diam, hatinya diam, tapi jarinya melakukan kedosaan yang kejam banget, pedes banget. Tapi bohong. Jangan ya.
Berbohong juga termasuk hal-hal yang merugikan saat kita berpuasa. Jadi Iya. jangan sampai kita malah mendapat hal yang merugi dalam puasa ini gitu ya. Dalam saum ini. Yaitu semua adalah penyebab lemahnya iman dan kurangnya dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus poin selanjutnya gimana, Bor? Nih ya, poin ketujuh. Oke, Orang-orang ketujuh. yang merugi di bulan Ramadan, yaitu mereka yang bersemangat di awal Ramadan, berniat taubat Iya. dan istiqomah. Tapi tiba-tiba di tengah jalan mereka lemah dari semangatnya, jatuh, futur ya kalau istilahnya. Terus berpaling dari niat awalnya hingga tak berbekas, sehingga dia tuh kayak mulai lagi kebiasaan lamanya dulu. Oh, kalau kata lagu Gigi, so pagi Beriman, beriman, siang lupa lagi, malam- sore beriman, Malam amnesia. amnesia. Nah, Itu jangan gitu. sampai itu kayak gitu ya. Oke, next ke poin ke-8 ya. 8. Mereka yang merugi adalah orang yang meninggalkan Al-Quran di bulan Ramadan, tidak membacanya, tidak mempelajari maknanya, dan juga tidak merenungi maknanya. Sesungguhnya Allah berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Jadi jangan sampai kita gak sempat ataupun malah tidak meluangkan waktu. Waduh. Jangan bertanya kita sibuk gitu ya. Mungkin nauzubillah min dzalik, jangan sampai malah ini sebuah peringatan dari Allah bahwa kita ini sedang dikunci hatinya, tidak sempat membaca Quran. Padahal Allah memberikan waktu itu kan untuk maksimal untuk ibadah dan segala Apalagi macamnya. lagi WFH gini nih. Nah, gitu Kuliah tuh. online, serba online di rumah. Iya ya. Kurang luang waktu apa? Iya, Buat harusnya Quran. banyak disyukurin juga dimaksimalkan untuk Betul, mendekatkan diri dengan iya. membaca dan memaknai Al-Quran Sayang Al-Karim. banget kalau kita nggak bisa nyentuh sama sekali Al-Quran. Terus gimana yang selanjutnya, Bang? Nah, untuk yang poin ke-9, poin terakhir nih ya. Oke. Jadi orang yang rugi itu orang yang kikir dengan hartanya untuk berinfak di jalan Allah ya. Kalau Rasulullah tuh zaman ketika Rasulullah bulan Ramadan tuh kalau sedekah atau infak itu ibarat angin. Masya Allah. Jadi ngeleos gitu ya bahasa Sunda. Ngeleos. Gak ragu-ragu buat, Oh, gak ragu-ragu buat bayar harta. Brek, udahlah. Set, orang. Set, nggak usah tahu orang-orang, nggak usah apa-apa, pokoknya udah lah. Gitu. Jadi kita jangan kikir lah. Jangan kikir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 38, ingatlah kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu di jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang yang berharap kepadanya. Jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikanmu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu. Jadi intinya kita harus tetap memaksimalkan waktu ini untuk banyak sedekah, banyak berzakat, berinfak gitu ya. Bahkan dengan melakukan kebaikan pun sebanyak-banyaknya. Betul gak ya? Ya memang dari poin-poin tadi banyak sekali yang jadi introspeksi diri gue, khususnya ya semoga kedepannya kita bisa memaksimalkan Ramadan, bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Yang betapa banyak manusia yang terlewatkan dengan kesempatan yang baik ini. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah agar amal-amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya saya juga mengajak dari saya pribadi dan khususnya kepada para jemaah sekalian. Mari kita bertakwa kepada Allah dan jangan menyanyiakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Amin. Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan kita untuk berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin kita sampai di penghujung waktu ya, karena sudah banyak sekali tips-tips yang di-sharekan dan semoga bermanfaat. Wah, nggak kerasa udah mau buka. Udah mau buka. Nunggu apa ajan? Oh belum ajan. Nunggu ajan diem-dieman. Oke, mungkin itu aja guys terkait dengan podcast kita kali ini, terkait dengan apa? Orang-orang yang merugi ya di bulan Ramadan. Dan tetap pantengin terus YouTube dan juga IG Pemuda Gabut. Kalau YouTube-nya Pemuda Gabut ya. Gerak bareng untuk taubat, keren banget ini. Jangan lupa subscribe ya, subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. Dan juga tapi klik tombol lonceng. Apalagi ini bermanfaat. Masya Kenapa Allah. enggak ya? Semoga menjadi amal yang
terus berjalan hingga akhir zaman kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, thank you semuanya sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga Allah memberikan manfaat, keberkahan, dan juga hikmah, hidayah kepada kita semuanya. Amin. Dan juga doakan negeri ini yang sedang dilanda ujian corona, sebenarnya seluruh dunia ya. Seluruh dunia. Semoga yang telah wafat Allah berikan husnul khotimah. Amin. Para pejuang-pejuang garda terakhir, gue nyebutnya garda terakhir, Bor. Kenapa tuh? Karena kalau garda terdepan tuh masyarakat kita sebagai garda yang bertemu langsung gitu dengan masyarakat. Jadi kita dari garda terdepan. Kalau garda terakhir itu para medis, terus orang-orang yang menangani relawan-relawan itu garda terakhir. Kalau nggak ada mereka, ya pintu selanjutnya ya kuburan gitu kan. Betul. Jadi kita doakan mereka semoga sehat, semoga diberikan pahala oleh SWT. Amin Allah. Dan juga semoga Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Amin. Dan follow juga Instagramnya Madrasah Relawan @madrasahrelawan. Kita aktif insya Allah di sana juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Yep. Semoga bermanfaat dan juga menjadi reminder buat semuanya. Yep. Oke, ada pesan terakhir dari antum sebelum menutup ini, Bor? Ya, kita manfaatkan aja Ramadan ini sebaik-baiknya, semaksimal mungkin ya. Jangan sampai jadi orang yang merugi, itu aja sih. Sip lah, oke, terus ikuti podcast dan konten-konten seru lainnya dari kita, dari Pemuda Gabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Gabut, gerak bareng untuk taubat. Tadau.